Di episode sebelumnya, Karna bersama teman-temannya menaiki kendaraan udara buatannya dan mendarat di sebuah tempat. Sementara itu, di sisi lain, para Kurawa terus memburu mereka. Di tengah perbincangan, Utam yang berasal dari kasta Brahmana bertanya kepada Sucibal tentang rencananya setelah Karna dan Shon menyelesaikan pendidikan mereka. Sucibal yang berasal dari kasta Ksatria menjawab bahwa dirinya akan mempelajari ilmu peperangan selama 2 tahun, lalu mungkin mati di medan perang. Menurutnya, dua raja akan bertarung demi kepentingan mereka sendiri, sementara para prajuritlah yang harus kehilangan nyawa. Frushali mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dirinya bisa menjadi kunci kemenangan Hastinapura. Namun Sucibal menjawab bahwa kemenangan itu hanya akan dinikmati oleh para raja. Ia bahkan mengaku iri kepada teman-temannya yang tidak terlahir sebagai ksatria. Sucibal berkata bahwa sebenarnya ia ingin menjadi seorang pemahat, tetapi takdir menjadikannya pedagang kematian. Utam kemudian mengatakan bahwa para Brahmana juga memiliki penderitaan mereka sendiri. Mereka harus mempelajari seluruh pengetahuan dan membimbing masyarakat menuju jalan kebenaran. Karena itu, seorang Brahmana tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan maupun beristirahat. Pembicaraan itu membuat Utam mempertanyakan tradisi dan sistem kasta. Jika semua aturan itu tidak mampu membuat manusia bahagia, lalu untuk apa semuanya ada? Mendengar hal itu, Karna menjawab bahwa semua tradisi tersebut hanya memuaskan kesombongan manusia. Menurutnya, banyak kelemahan yang disembunyikan di balik kasta. Ada orang yang tidak layak disebut prajurit, tetapi tetap mendapat kehormatan sebagai ksatria. Ada pula orang yang dianggap bijaksana hanya karena statusnya. Bahkan ada kusir yang tidak memiliki kemampuan mengendalikan kereta, tetapi tetap dihormati karena tradisi. Karna menegaskan bahwa tradisi seperti itu hanya melindungi orang-orang yang lemah. Mendengar perkataan kakaknya, Shon berkata bahwa semua itu harus dihentikan meskipun harus mengorbankan nyawa. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian Duryodhana bersama saudara-saudaranya muncul dan mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya Karna dan teman-temannya mati. Dursasana segera menunjuk ke arah Karna dan mengatakan kepada kakaknya bahwa itulah putra Adirata yang selama ini mereka cari. Duryodhana lalu melangkah maju dengan tatapan penuh kemarahan dan menantang Karna untuk menyelamatkan dirinya jika mampu. Salah seorang teman mereka, Famil, mencoba mencegah pertarungan. Ia meminta Duryodhana untuk tidak bertarung hanya karena masalah sepele. Namun Frushali justru tersenyum dan memanggil Shon, Famil, Sucibal, dan Utam untuk naik ke tempat yang lebih tinggi agar bisa menyaksikan pertarungan dengan jelas. Ia bahkan menyuruh mereka menikmati pertunjukan itu. Sikap Frushali tersebut membuat para Kurawa semakin marah. Upar aao, jaldi! Karo. Shon kemudian berkata bahwa mereka bukan ksatria dan tidak terbiasa melihat darah. Ia mempersilahkan Duryodhana bertarung dengan Karna, tetapi mengingatkan sang pangeran agar berhati-hati dan tidak terluka. Ucapan itu semakin membakar emosi Duryodhana. Dengan marah, ia memerintahkan Dursasana dan saudara-saudaranya untuk segera menangkap Karna dan menyerangnya. Banti mana loise? Setelah berhasil menjatuhkan beberapa saudara Kurawa yang menyerangnya, Karna berdiri tegak di hadapan Duryodhana. Dengan tenang ia berkata bahwa hanya karena seseorang berasal dari keluarga kerajaan, bukan berarti orang tersebut lebih kuat daripada yang lain. Mendengar perkataan itu, Duryodhana semakin murka. Ia mengatakan bahwa awalnya dirinya hanya berniat menghukum Karna, namun setelah penghinaan yang diterimanya, kini ia ingin membunuh Karna. Di tengah pertarungan yang semakin memanas, tiba-tiba seorang prajurit utusan istana datang membawa perintah kerajaan. Prajurit itu meminta semua orang untuk berhenti bertarung. Ia menyampaikan bahwa Dhritarashtra memerintahkan seluruh pangeran segera berkumpul di istana. Selain itu, raja juga memerintahkan agar para kusir tidak diserang.
Karena pertarungan terpaksa dihentikan, Duryodana yang masih dipenuhi amarah segera memberi perintah baru kepada para prajurit. Ia memerintahkan agar Karna dan semua temannya dipenjara. Bahkan Duryodana mengancam nyawa para prajurit jika perintah itu tidak dilaksanakan. Namun Karna justru menatap para prajurit dengan tenang dan meminta mereka mematuhi perintah tersebut. Karna berkata bahwa jika tidak, maka sang pangeran hanya akan kembali dipermalukan olehnya. Tak lama kemudian, permasalahan itu sampai ke istana Hastinapura. Di hadapan Dhritarashtra, Bhisma menyarankan agar masalah tersebut diakhiri sampai di sana. Namun Dhritarashtra berpendapat bahwa para pangeran tidak boleh dipermalukan. Mendengar itu, Bhisma menjelaskan bahwa tugas seorang pangeran justru menjauhkan diri dari situasi seperti itu. Dan tugas seorang ayah adalah mendidik anak-anaknya agar memahami hal tersebut. Bhisma kemudian mengatakan bahwa sudah waktunya membentuk kepribadian para pangeran. Menurutnya, seorang Raja Hastinapura mengabdikan hidupnya untuk rakyat dan bukan berkuasa sesuka hati atas mereka. Itulah tradisi yang diwariskan oleh klan Kuru. Karena itu, para pangeran harus dididik sesuai dengan tradisi tersebut. Bhisma juga menjelaskan bahwa pikiran membutuhkan ilmu sebagaimana pedang membutuhkan batu asah. Jika para pangeran tidak dibentuk sejak sekarang, maka di masa depan mereka bisa menghadapi pemberontakan dari rakyat mereka sendiri. Di tengah pembicaraan itu, seorang prajurit datang memasuki istana dan menyampaikan kabar bahwa para pangeran serta putra kusir yang dimaksud telah tiba. Sebelum mereka masuk, Bhisma kembali mengingatkan Dhritarashtra bahwa hari itu adalah saat yang sangat penting untuk membentuk kepribadian para pangeran. Menurutnya, pemahaman yang diberikan hari itu akan menentukan dan menjaga masa depan mereka. Di hadapan sidang kerajaan dan Dhritarashtra, Duryodana menuduh putra-putra kusir telah menghina para pangeran dan harus dihukum. Dhritarashtra kemudian bertanya siapa orang yang dituduh. Dengan tenang, Karna melangkah maju dan mengaku bahwa dirinya adalah tertuduh. Namun Karna juga mengingatkan bahwa dialah orang yang telah 2 kali menyelamatkan nyawa putra-putra raja. Mendengar itu, Dhritarashtra terkejut dan meminta penjelasan. Karna lalu berkata bahwa hari itu ia menyelamatkan nyawa para pangeran dengan tidak menyerang mereka saat pertarungan terjadi. Selain itu, ketika para pangeran lahir dahulu, dirinya juga yang membawa resi Vyasa demi keselamatan mereka. Karna kemudian memperkenalkan dirinya sebagai putra kusir Adirata dan menyatakan siap menerima hukuman apapun. Ucapan itu membuat seluruh sidang terkejut, termasuk Duryodana dan saudara-saudaranya. Dhritarashtra lalu mengingatkan Duryodana bahwa dirinya masih hidup berkat jasa Karna. Jika saat kelahirannya, Karna tidak menunjukkan keberanian dan pengetahuannya tentang kereta, maka keselamatannya tidak akan terjamin. Karena itu, menurut Dhritarashtra, tidak bermoral menghukum orang yang pernah menyelamatkan nyawa mereka. Ketika Duryodana bertanya apa yang harus dilakukan, Dhritarashtra memerintahkannya untuk membebaskan Karna dari semua tuduhan. Namun Karna justru menolak pengampunan itu. Ia bertanya apakah membantu seorang raja berarti seseorang boleh melakukan kejahatan tanpa diadili. Dhritarashtra pun meminta Karna menjelaskan maksudnya. Karna kemudian mengulangi perkataan yang pernah ia sampaikan bertahun-tahun lalu di sidang yang sama. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan pengampunan, melainkan keadilan. Dhritarashtra mengakui bahwa persoalan itu sangat berat. Karena itu, ia meminta Duryodana menunjukkan bukti kejahatan yang dilakukan Karna. इसने दुशासन को रथ से गिराया था। Duryodana lalu menunjuk kejadian saat Dursasana jatuh dari kereta dan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena Karna. Namun Karna segera bertanya, jika dirinya benar-benar bersalah, mengapa Bhisma tidak menghukumnya saat itu juga? Bhisma menjawab bahwa pada ujian tersebut Karna sudah menerima hukuman. Ia telah dinyatakan sebagai kusir yang gagal dan belum berpengalaman. Mendengar itu, Karna berkata bahwa justru sang pangeran telah membuat tuduhan palsu. Karena itu, menurutnya pangeranlah yang seharusnya dihukum. Perkataan itu membuat seluruh sidang tercengang. Vidura langsung menyatakan bahwa mustahil seorang pangeran Hastinapura membuat tuduhan palsu. Namun karena menantang Vidura untuk membuktikan kesalahannya, ia kembali bertanya apakah Bhisma telah berlaku tidak adil kepadanya saat ujian berlangsung. Bhisma kemudian memperingatkan Karna agar tidak keras kepala, tetapi Karna menjawab bahwa satu-satunya senjata yang dapat mengembalikan kehormatan seseorang adalah kebenaran. Bhisma lalu mengatakan bahwa Karna sangat teguh pada kebenaran. Namun jika suatu hari nanti ia gagal berjalan di jalan itu, maka seluruh hidupnya akan menjadi sia-sia. Setelah mempertimbangkan semuanya, Bhisma menyatakan bahwa kejadian dalam ujian tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejahatan. Bahkan jika itu dianggap kejahatan, maka perlakuan Dursasana terhadap Karna sebelumnya merupakan kesalahan yang jauh lebih besar.
Vidura kemudian mengingatkan bahwa jika kesalahan para pangeran terbukti, maka sesuai hukum mereka bisa kehilangan seluruh hak istimewa mereka. Mendengar hal itu, Dhritarashtra mulai gelisah. Ia meminta Vidura mencari jalan keluar karena putra-putranya tidak boleh dihukum. Namun Vidura menjawab bahwa kebenaran tidak dapat diubah. Dhritarashtra yang kesal lalu memerintahkan Vidura untuk mematuhi kehendak raja dan memastikan putra-putranya tidak menerima hukuman apapun. Karena itu, Vidura kembali bertanya kepada Duryodhana apakah masih ada tuduhan lain. Duryodhana pun menuduh Shon telah menghina dirinya dengan menyebutnya lemah. Vidura lalu menanyakan kebenaran tuduhan itu kepada Shon. Namun karena segera menyelah dan mengatakan bahwa dirinya adalah tertuduh utama, sehingga Shon tidak perlu dilibatkan. Meski begitu, Dhritarashtra memerintahkan Shon untuk menjawab. Karena kembali berusaha melindungi adiknya dan meminta agar kesalahannya sendiri yang dibuktikan tanpa menyeret Shon ke dalam perkara tersebut. Tetapi Duryodhana terus mendesak. Akhirnya Shon mengakui bahwa dirinya memang pernah mengatakan hal tersebut. Mendengar pengakuan itu, Dhritarashtra menyatakan bahwa tuduhan Duryodhana terbukti benar. Duryodhana pun segera menuntut agar tertuduh dihukum sesuai hukum kerajaan. Dhritarashtra lalu menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 10 kali. 10 कोड़े मारने का आदेश है। Mendengar putusan itu, Duryodhana mendekati Karna dan berbisik bahwa banyak orang meninggal setelah menerima hukuman seperti itu, terutama jika orang yang memegang cambuk memiliki dendam pribadi. Karna langsung memprotes keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa hukuman itu tidak adil dan tidak boleh dijatuhkan. Bahkan Karna menyatakan bahwa jika hukuman seperti itu merupakan tradisi, maka tradisi tersebut harus dihentikan. Karna kemudian memohon kepada Bhisma. Ia mengingatkan bahwa rakyat Hastinapura memandang Bhisma seperti dewa dan memintanya menghentikan kekejaman itu. Di saat yang sama, Adirata yang panik juga memohon kepada Bhisma agar mengampuni anak-anaknya. Ia takut Shon tidak akan selamat. Namun Bhisma menenangkan Adirata dan berjanji bahwa dirinya tidak akan membiarkan hal buruk terjadi. Setelah itu, Bhisma meminta izin kepada Dhritarashtra untuk menjatuhkan hukuman kepada tertuduh dengan tangannya sendiri. Mendengar itu, Karna langsung menolak dan mengatakan bahwa Bhisma tidak boleh menghukum adiknya. सैनिकों, Melihat situasi semakin tegang, Duryodhana tersenyum licik, lalu memerintahkan para prajurit untuk menangkap tertuduh. Ketika para prajurit bergerak mendekati Shon, Karna segera berdiri menghalangi mereka. Dengan penuh kemarahan, Karna memperingatkan bahwa siapapun yang menyentuh adiknya sedang mengundang kematian bagi dirinya sendiri. Melihat tindakan itu, Bhisma ikut marah dan memerintahkan Adirata untuk menghentikan putranya. Bhisma memperingatkan bahwa jika Karna terus memberontak, ia bisa dijatuhi hukuman mati. Adirata lalu memohon kepada Karna agar menghentikan perlawanannya dan mematuhi perintah. Ia juga berjanji kepada Bhisma bahwa Karna tidak akan menghalangi pelaksanaan hukuman terhadap Shon. Di tengah suasana yang menegangkan itu, Shon justru berusaha menenangkan kakaknya. Dengan tenang, Shon berkata bahwa Karna tidak perlu mengkhawatirkannya, karena dirinya tidak akan berteriak kesakitan apapun yang terjadi. Shon yang telah dijatuhi hukuman dibawa ke tempat pelaksanaan cambuk. Ia berdiri tenang dan siap menerima hukumannya. Saat itu Radha yang baru mengetahui kejadian tersebut berlari sambil menangis. Ia memohon agar putranya dilepaskan dan hukuman dihentikan. Namun tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Sementara itu Bhisma mengambil cambuk, tetapi ia terdiam dan tampak ragu. Melihat hal itu, Shon justru meminta Bhisma segera memulai hukuman. Duryodhana pun mendesak Bhisma agar melaksanakan perintah raja tanpa ragu. Dengan berat hati, Bhisma meminta maaf kepada Shon, lalu mulai mencambuknya. Namun yang mengejutkan semua orang, Shon sama sekali tidak berteriak meski menerima cambukan yang menyakitkan. मुझे क्षमा करना। Di tengah hukuman, Bhisma berkata bahwa penderitaan akan terasa lebih ringan jika ditanggung bersama, dan penderitaan juga bagian dari dharma. Sambil menahan sakit, Shon menjawab bahwa jika memang harus menderita, maka sedikit atau banyak tidak ada bedanya. Bhisma lalu menyelesaikan seluruh 10 cambukan.
Karena hanya bisa menahan amarahnya, sementara Radha terus menangis menyaksikan putranya dihukum. Setelah hukuman selesai, Duryodhana dengan sombong mengumumkan kepada rakyat bahwa putra seorang kusir telah berani menyerang seorang pangeran. Namun tiba-tiba Bisma murka. Ia langsung mencekik Duryodhana dan memerintahkannya pergi dari tempat itu. जाओ। Setelah keadaan tenang, Bisma menghampiri Shon dengan penuh penyesalan. Ia memuji kesabaran Shon yang mampu menanggung semua penderitaan tanpa mengeluh sedikit pun. Shon menjawab bahwa ia tidak ingin memberikan kepuasan kepada orang-orang yang menghukumnya dengan jeritan kesakitannya. Mendengar itu, Bisma semakin terharu. Ia meminta maaf kepada Shon dan keluarganya, lalu berjanji bahwa jika suatu hari Shon meminta satu hal kepadanya, maka permintaan itu pasti akan dipenuhi. Namun Shon menatap Bisma dan dengan tegas berkata bahwa dirinya tidak akan pernah meminta apapun kepada beliau. Karna berusaha menahan amarahnya lalu menghampiri Bisma dengan nada menyindir karena mengucapkan selamat kepada Bisma. Ia berkata bahwa hari itu sekali lagi seorang ksatria besar telah menunjukkan kekuatannya di hadapan seluruh masyarakat. Bisma menjawab bahwa dirinya tidak pernah ingin menghukum Shon. Namun Karna mengatakan bahwa sebenarnya Bisma bisa menghentikan hukuman itu tetapi tetap membiarkan seorang putra kusir menerimanya. Bisma menjelaskan bahwa hukuman dan hadiah adalah dua alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah kerajaan. Karena membalas bahwa dua hal yang sama juga dapat menghancurkan sebuah kerajaan, ia berkata jika batu dapat dihancurkan oleh pedang, maka pedang juga bisa dihancurkan oleh batu. Mendengar itu, Bisma memperingatkan Karna agar tidak bersikap memberontak. Jika terus melakukannya, ia juga akan dihukum. Karna meminta maaf, tetapi mengatakan bahwa hari itu bukan waktunya menerima hukuman, karena pada hari Basan Pancami nanti, hukuman yang jauh lebih besar telah menantinya. Karna mengingatkan Bisma tentang janjinya untuk duduk di atas keretanya pada perayaan Basan Pancami. Ia berkata bahwa mulai hari itu, dirinya akan menantikan hari tersebut. Menurut Karna, saat hari itu tiba, hanya ada dua kemungkinan. Entah dirinya akan mati, atau seorang pejuang besar akan lahir. Setelah berkata demikian, Karna memberi hormat dengan penuh amarah lalu pergi meninggalkan Bisma. Di istana Hastinapura, Dhritarashtra sedang memilih kain untuk pakaiannya. Ia memuji kelembutan kain itu dan memerintahkan pelayan membuat pakaian lain dari bahan yang sama. Saat itulah Bisma datang dengan penuh kemarahan. Ia bertanya, bagaimana seseorang bisa menilai penampilan jika tidak dapat melihatnya? Dhritarashtra menjawab bahwa orang buta tidak mengenal warna maupun rupa. Bisma kemudian menjelaskan bahwa pakaian dan perilaku membentuk karakter seseorang. Menurutnya, kebutaan fisik adalah kemalangan, tetapi kebutaan hati, pikiran, dan kebijaksanaan adalah sebuah kejahatan. Bisma menegur Dhritarashtra karena telah menghukum Shon demi melindungi putra-putranya. Menurutnya, keputusan itu membuat rakyat percaya bahwa keadilan tidak bisa diperoleh di Hastinapura, dan membuat para pangeran merasa bebas melakukan apa saja. Dhritarashtra membela diri dengan mengatakan bahwa hukuman diperlukan agar para pangeran tetap dihormati. Namun Bisma menjawab bahwa pengabdian rakyat tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari perilaku yang baik. Ketika Dhritarashtra berkata bahwa kekuatan adalah jalan memperoleh pengabdian, Bisma membantah dan mengatakan bahwa kekuatan hanya akan melahirkan pemberontakan. Bahkan ia menegaskan bahwa orang yang tidak memahami hal itu tidak layak menjadi raja. Di sisi lain, karena dipenuhi rasa marah, kecewa, dan bersalah, ia mulai mencambuk dirinya sendiri sambil teringat berbagai kejadian yang menimpa keluarganya. Ia teringat ucapan Radha bahwa zirah sucinya suatu hari bisa menjadi penyebab penderitaan keluarganya. Ia juga teringat ancaman bahwa seorang kusir yang menyentuh busur panah akan dihukum, serta keputusan Dhritarashtra yang menjatuhkan 10 cambukan kepada Shon.
Saat itulah Vrushali datang dan menghentikannya. Karna berkata bahwa karena dirinya, orang-orang yang dicintainya selalu menderita. Selama ini zirahnya melindunginya dari rasa sakit, sehingga ia merasa tidak berhak menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Vrushali menjawab bahwa zirah bukanlah kekuatan Karna, justru penderitaan itulah sumber kekuatannya. Karna kemudian mempertanyakan, apakah kejahatan benar-benar ada atau hanya aturan yang dibuat orang-orang berkuasa? Namun Vrushali mengatakan bahwa saat itu Sean lebih membutuhkan dirinya. Karena mengaku tidak sanggup melihat penderitaan adiknya, setiap luka di tubuh Sean terasa seperti merobek hatinya sendiri. Bahkan ia merasa hidupnya hanyalah sebuah penjara dan kematian adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Mendengar itu, Vrushali membangkitkan semangatnya. Ia mengatakan bahwa Karna memiliki kekuatan untuk mengubah nasib masyarakat yang tertindas. Ia meminta Karna menghadapi penderitaan itu, bukan melarikan diri darinya. Karena hanya dengan begitu, suaranya dapat mengguncang singgasana Hastinapura. Sementara itu di istana, Bhisma masih marah atas ketidakadilan yang terjadi. Ia bahkan mengatakan akan menemui Maharaja Pandu dan meminta agar putra sulung Pandu segera dinobatkan menjadi Raja Hastinapura. Namun tiba-tiba Shakuni datang sambil berpura-pura bersedih. Ketika ditanya apa yang terjadi, Shakuni mengatakan bahwa ia membawa kabar penting dari para mata-matanya. Bhisma langsung mendegurnya dan mengatakan bahwa mata-mata adalah cara para pengecut. Shakuni hanya tersenyum dan mengakuinya, namun ia menegaskan bahwa berita yang dibawanya sangat penting. Dengan nada serius, Shakuni akhirnya mengumumkan bahwa Maharaja Pandu dan Maharani Madri telah meninggal dunia di hutan. Mendengar kabar itu, Dhritarashtra dan Bhisma langsung terkejut. वन में महाराज पांडु और महारानी माद्री का निधन हो गया है महाराज।